dialog tentang sejarah nama Tuhan bersanding dengan nama dewa di dalam Kamus Besar Bahasa Arab. Pak Wahyu, saya sedang membolak-balik Kamus Besar Bahasa Arab dan cukup terkejut. Kenapa ya kata Allah atau ilah selalu disandingkan dengan kata dewa? Padahal dalam iman kita, Tuhan dan dewa itu konsepnya sangat jauh berbeda. Tersenyum sambil meletakkan bukunya. Pertanyaan bagus, Riz. Kamu harus membedakan antara teologi dan linguistik. Secara teologi, mereka berbeda. Tapi secara bahasa, keduanya berasal dari rahim sejarah yang sama. Kamu tahu dari mana kata Allah berasal? Dari apa yang saya baca, itu dari al dan ilah. Tapi yang membingungkan, kamus menyebut ilah itu bisa berarti sesembahan, Tuhan, atau dewa. Apakah ini artinya konsep Tuhan kita itu sebenarnya evolusi dari konsep dewa? Para profesor sejarah agama seperti Philip K. Hitti dan Toshihiko Izutsu justru mengonfirmasi itu. Sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah menggunakan kata Allah. Tapi bagi mereka, Allah adalah the remote God, Tuhan yang tinggi tapi jauh. Untuk mencapainya, mereka butuh dewa-dewa kecil sebagai perantara, seperti Al-Lat dan Al-Uzza. Jadi Islam datang bukan membawa nama baru, tapi membersihkan nama yang sudah ada. Tepat sekali, Islam melakukan revolusi makna. Nama Allah yang tadinya kepala panteon dewa-dewa dimurnikan menjadi zat tunggal. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Arab. Coba lihat tradisi Israel dengan nama Elohim. Nah, itu dia Pak. Saya baca riset Profesor Mark S. Smith. Beliau bilang Elohim itu bentuk jamak kan? Seperti kata dewa-dewa. Betul, secara tata bahasa Ibrani, Elohim itu jamak dari Eloah. Di kebudayaan Kanaan kuno, El adalah nama dewa tertinggi mereka. Bangsa Israel kemudian mengambil istilah itu, tapi secara unik menggunakannya dengan kata kerja bentuk tunggal. Karen Armstrong menyebutnya sebagai proses penyerapan. Semua kekuatan dewa-dewa kuno dipusatkan ke dalam satu nama tunggal. Jadi, dewa yang banyak itu ditunggalkan menjadi Tuhan. Lalu bagaimana dengan YHWH? Ada riset yang bilang itu dulunya dewa badai dari wilayah Midian atau Arab Utara. Itu merujuk pada temuan arkeologi di Kuntilet Ajrut. Inskripsi kuno di sana sempat menyebut YHWH dan Asyeranya. Ini bukti bahwa ribuan tahun lalu, manusia memahami Tuhan melalui kacamata budaya mereka saat itu, bahwa Tuhan punya pasangan layaknya dewa. Namun, seiring turunnya wahyu dan evolusi kesadaran, sifat-sifat dewa yang terbatas itu ditinggalkan, dan YHWH pun dikenal sebagai Tuhan semesta alam yang tak berwujud. Pantas saja di kamus mereka tetap bersanding. Jadi kata Tuhan adalah hasil dari sejarah manusia yang terus mencari sesembahan yang paling sempurna, dari yang banyak menjadi satu. Bisa dikatakan begitu, kamus merekam sejarah bahasa. Karena bahasa Arab, Ibrani, dan Ugarit itu serumpun, istilah ilah, El, dan Elohim adalah jejak perjalanan manusia dari politeisme menuju monoteisme. Itulah mengapa kata Esa selalu ditekankan di belakang kata Tuhan dalam monoteisme, untuk menegaskan bahwa ini bukan lagi dewa yang banyak, melainkan satu. Wah, menarik sekali Pak. Jadi memahami Tuhan bukan berarti menghapus sejarah kata dewa, tapi memahami bagaimana Tuhan menyucikan istilah itu melalui sejarah. Mengernyitkan dahi mencoba mencerna. Tunggu Prof. Jika kita merujuk pada semua bukti riset tadi bahwa nama Allah, YHWH, dan Elohim berakar dari panteon dewa, apakah ini berarti secara substansial Tuhan dan dewa itu adalah sosok yang sama? Dan apakah kata Tuhan sebenarnya hanyalah kata dewa yang dipoles agar terdengar lebih monoteistik? Ini adalah pertanyaan yang sangat krusial, Riz. Untuk menjawabnya, kita harus masuk ke wilayah fenomenologi agama. Menurut Profesor Mircea Eliade dalam bukunya The Sacred and the Profane, manusia selalu berusaha mencari yang kudus, the sacred. Nah, apakah mereka sosok yang sama? Secara historis genealogi, mereka memiliki titik berangkat yang sama, tapi secara konseptual, mereka adalah dua entitas yang berbeda total. Maksudnya bagaimana, Prof? Bukankah tadi Prof bilang YHWH punya karakteristik dewa badai?
Kalau karakteristiknya sama, bukankah sosoknya juga sama? Begini cara melihatnya. Bayangkan bongkahan emas. Di zaman dahulu, orang-orang pagan memecah emas itu menjadi ratusan keping kecil, lalu menamai tiap kepingnya. Ada dewa hujan, dewa perang, dewa cinta. Mereka menyembah kepingannya. Nah, monoteisme datang dan berkata, jangan menyembah kepingannya, kumpulkan semua kepingan itu kembali menjadi satu bongkahan utuh. Sosok bongkahan utuh itulah yang kita sebut Tuhan. Jadi sosoknya sama dalam arti materi asalnya, tapi berbeda dalam hal bentuk dan hakikatnya. Tepat, Profesor Robert Miller sering menekankan bahwa dalam monoteisme ada proses radikalisasi. Tuhan bukan sekedar dewa yang paling kuat, tapi Tuhan adalah zat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dalam bahasa Arab, perbedaannya sangat jelas pada kata ahad. Dewa atau ilah bisa berjumlah 2, 3, atau 1000. Tapi Allah bersifat ahad yang esa tidak terbagi. Dalam linguistik, memang kata Tuhan dan dewa bersumber dari akar ilah atau el. Tapi secara filosofis, kata Tuhan telah mengalami pembersihan dari sifat-sifat dewa yang antropomorfik, menyerupai manusia. Ah, saya mulai paham. Berarti kalau saya bilang Tuhan adalah dewa yang ditunggalkan, itu benar secara sejarah, tapi salah secara konsep ketuhanan modern. Benar sekali. Lihat riset Profesor William G. Miller tentang arkeologi agama Semitik. Beliau menemukan bahwa transisi dari menyembah banyak El atau dewa ke satu Elohim atau Tuhan bukan sekedar pengurangan jumlah, tapi perubahan cara pandang. Dewa itu butuh makan, sesajen, punya nafsu dan bisa mati. Sedangkan Tuhan dalam konsep monoteisme murni, seperti dalam Qiyas al-Ikhlas atau kitab Yesaya 45:5, adalah sosok yang tidak memiliki keterbatasan itu sama sekali. Lalu kenapa kamus masih menyandingkannya? Mengapa tidak dipisahkan saja? Kamus adalah museum kata Aris. Kamus merekam sejarah bahasa. Karena bahasa Arab, Ibrani, dan Ugarit itu serumpun, istilah ilah, El, dan Elohim adalah jejak perjalanan manusia dari politeisme menuju monoteisme. Itulah mengapa kata Esa selalu ditekankan di belakang kata Tuhan dalam monoteisme, untuk menegaskan bahwa ini bukan lagi dewa yang banyak, melainkan satu. Jadi kesimpulannya, mereka berbagi sejarah nama dan akar bahasa yang sama, tapi sosok yang didefinisikan oleh monoteisme telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh melampaui konsep dewa itu sendiri. Persis, monoteisme mengambil nama dari tradisi lama agar manusia bisa paham, tapi memberikan jiwa yang baru pada nama tersebut, seperti mengganti isi sebuah bangunan tua dengan arsitektur yang sama sekali baru di dalamnya.